ya. Ya, untuk Netflix 354/PB/2003/Saya Mataram demikian Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, telah menjatuhkan keputusan dalam sidang berikut dalam perkara pemohon terdakwa Sahnun 4 tahun 31 Desember 1968 perempuan bangsa Indonesia tempat tinggal dusun Nyantren RT RW 00 Desa Marong Kecamatan Praia Timur berdomisili di BDN Bumi Kerja Gempong Baru Gempeng Baru Kecamatan Skarbela Kota Mataram swasta. Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2000 Mok Saleh Esa Richard Prianto Sahnul Edul Akmal Esa Hendro Paisurusnya sebagai advokat dan penasihat hukum Surabaya nomor 12 BPN dan seterusnya pengadilan Mataram dan seterusnya telah mendengar transaksi terdakwa untuk surat dan sebagai berikut menyatakan terdakwa Sahnun Ajeng Dewi bisa dan meyakinkan bersalah bukan tindak pidana memawaan umum melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan seterusnya. Setelah mendengar nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dipercaya pokoknya sebagai berikut. PDN garing 1361 Matar garing 05 garing 2003 tanggal 22/3 ayat 2 KUHP membebaskan terdakwa Sahnun Ajeng Dewi dari dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa Sahnun Ajeng Dewi dari rumah tahanan perempuan Mataram, membebankan kepada biaya kepada publik. Para pihak telah dan dibacakan dakwanya. Melanggar telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang bukan khusus Majelis Hakim dalam masalah yang pokoknya menolak seluruh keberatan dari terdakwa. Catatan telah mengadakan dan keberatan timbang bahwa kualitas hukumnya telah mengajukan saksi yang memberi keterangan bahwa sumpah yaitu saksi AM Sujamin sebagai berikut yang dibacakan atau sebagai berikut dan dibacakan menimbang bahwa selanjutnya mengatakan apakah berdasarkan hukum di atas apakah terdakwa dapat menyatakan identitas sebagai dakwaan tersebut. Menimbang bahwa pasal identitas sebagai menimbang bahwa selama di persidangan berhubung telah menghadirkan seorang yang bernama Sahnun Ajeng Dewi yang identitasnya telah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh transaksi dan pokoknya sesuai dengan unsur tersebut telah terpenuhi. Motif kedua, pasal jauhan terhadap terdakwa umum mana dirumuskan majelis di atas diawali dengan bahwa tafsir teoritik terhadap makna kalimat dengan sengaja yang disusun oleh dan penasihat hukum karena tidak semua menggunakan timbang bahwa secara yuridis formal kita pernah pidana tidak pada dasar bahwa dalam beberapa teori sengaja di antaranya adalah satu sengaja sebagai maksud atau offset dan organisasi pelaku adalah memang menjadi keduanya. Dua tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak karena bayangan tentang akibat yang dimaksud yang sengaja harus menyatakan dan seterusnya. Ini membawa bentuk kesengajaan yang kedua adalah teori bayangan yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan kedua Thomas dengan seterusnya bahwa dalam hal ini keadaan tertentu yang bermula dari terjadinya kemudian benar-benar terjadi contoh melalui dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat. Selanjutnya kalimat memakai surat palsu mengandung makna adanya penggunaan surat atau dokumen yang dapat berupa suatu surat yang dapat menghasilkan suatu hak sesuatu juga dari mulainya palsu atau memasukkan surat artinya surat itu tadinya benar tapi kemudian tidak dan
palsu. Perbuatan membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada yang sebagian tersebut. Surat ini disebut dengan surat yang palsu. Menggunakan surat palsu adalah melakukan perbuatan yang bukan mengirimkannya pada orang lain. Dia mana orang itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya dan sebagai upaya memuluskan maka terdakwa bisa tetap melakukan proses penjualan tanah. Sebenarnya milik saudara tersebut. Beberapa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, antaranya saksi Anda Yakub, saksi Minar, dan saksi Roswa, dan saksi Jainuddin mengungkapkan jika sebelum penggunaan sertifikat hak milik menjadi berupa palsu tersebut digunakan oleh terdakwa dalam perkara perdata di mana dimaksud oleh pihak Sudin selaku orang yang memegang sertifikat asli pernah menyampaikan somasi yang dibuat oleh Sudin melalui kuasa hukum yang ditujukan kepada kuasa hukum terdakwa yang isinya pada pokoknya bahwa sertifikat hak milik 208 tanggal 26 September 2001 surat syukur 92 Meter 2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas 3.800 meter persegi yang terletak di Dusun Bambang, Gumbang, Kecamatan Letak, Kecamatan Pucuk, Lombok Tengah adalah milik saudara Sudin. Kabupaten Lombok Tengah nomor 010229 tanggal 25 Februari 2022 September 2001 atas nama sertifikat Akademi yang terindikasi palsu. Dan dari hasil gelar perkara sertifikat hak milik nomor 268 tanggal 2 Maret 2001 2 September 2001 17.000 seterusnya terletak di desa Berkat Kecamatan Pucuk Kabupaten Lombok Tengah 362 berbeda dengan milik Sudin. Ini membawa fakta hukum lainnya menjelaskan tanggapan milik lain adalah sertifikat hak milik 2026352 penulisan kode provinsi kabupaten kecamatan dan desa serta 5 titik nomor sertifikat diakui benar ditulis oleh Lalei petugas kantor pertanahan Lombok Tengah pada saat itu. Dengan adanya permasalahan PPN mengundang terdakwa pada saat itu terdakwa hadir yang menyebutkan permohonan pemecahan belum bisa dilaksanakan karena pemohon mencabut permohonannya disebabkan sertifikat tumpang tindih akan dikembangkan secara khusus di bawah ini. Ini membuat terkait dengan unsur kedua yang terkandung dalam pasal dakwaan tertentu terhadap terdakwa maka penuntut umum dalam uraian sebagaimana dikemukakan surat unsur tersebut tidak terbukti yang mana pada pokoknya tersebut terdakwa menggunakan alasannya seperti berikut. Sertifikat hak milik 268 PP nomor 10 tahun 91 dianggap sebagai surat pemilik kepada sempurna. Yuta Yunus Polresi Mahkamah Agung nomor 1 nomor 3 1999 PDT 92 tanggal 20 Oktober 94 yang mengandung kaidah hukum akta otentik menurut ketentuan pasal 165 HIR untuk pasal 285 untuk pasal 1 pada ini tetapkan dilaksanakan menurut alat yang dilakukan tunai terang dan langsung. Namun dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli dan milik jual yang terakhir pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Bahwa apabila saudara mengambil hal tersebut di atas tentang kriteria pembelian yang tidak baik, maka perlu dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 kita berkata bukan dengan pembelian tanah habis sengketa oleh satu dari tadi dan dari Italia melalui berkas PT Jalan Islam dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria pembelian selaku pembelian yang terbaik dengan saudara yang dimaksud. Maka unsur dengan sengaja tidak terbukti ada pada diri terdakwa. Oleh karena itu, secara hukum terdakwa harus menjelaskan dari unsur dimaksud. Bahwa sesuai dengan penjelasan kita menurut pidana serta yang boleh Mahkamah Agung yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang tidak diperbuat oleh orang atau instansi yang sebenarnya. Isi surat tersebut bukanlah semestinya ataupun mengubah menjadi berupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi dakwaan. Menurut surat dakwaan yang tertulis bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah fotokopi sertifikat hak milik tanah dan seterusnya. Kecamatan Bujut yang dijadikan bukti dalam perkara pengadilan Jaya data nomor 10 seterusnya. Bahwa terdakwa mendatangi sebagai bukti surat fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 28 letak surat ukur tanggal 24 September dan seterusnya. Karena sebagai pemilik sah dan tanah habis kita oleh terdakwa karena sudah dibeli melalui KIT dan seterusnya. Ini membawa dari hasil identifikasi terhadap poin-poin pembelaan terdakwa dan disampaikan pada proses hukumnya maksudnya dan di hadapan perkara PKP. Kedua, diberikan hanya fotokopi sehingga surat tersebut tidak sah karena dalam bukti surat terbaik telah menunjukkan verifikasi data tanah yang memiliki pihak BPN di tempat
tersebut adalah mengenai apakah terdakwa telah menggunakan surat palsu atau tidak. Sehingga persoalan yang mesti dipecahkan adalah apakah terdakwa telah benar-benar menggunakan sertifikat hak milik atau surat palsu, bukan terkait dengan pemilikan hak terkait dengan tanah tersebut, karena bukan menjadi ranah perkara pidana. Bahwa terkait tanah yang terdakwa beli tersebut adalah merupakan urusan hukum lain dalam perkara pidana ini, akan memfokuskan pada topik apakah benar terdakwa telah menggunakan SHM nomor 268 di persidangan dan apakah SHM tersebut tergolong sebagai surat palsu atau dokumen yang dimasukkan. Baik, teruskan. Membawa majelis hakim dalam poin ini sependapat dengan narasi yang dibangun oleh para penasihat terdakwa, yakni bahwa seorang pembeli menetapkan baik harus mendapat perlindungan hukum dengan syarat pembeli tersebut yang benar-benar tergolong sebagai seorang pembeli yang terbaik. Bahwa walaupun sebenarnya waktu majelis hakim dalam perkara ini pidana ini memandang jika apakah terdakwa adalah seorang yang beretikat baik atau tidak ketika melakukan pembelian tanah dari almarhum melalui dicari adalah bukan hal yang penting yang harus dibuktikan. Karena hal tersebut barangkali lebih tepat digunakan dalam sengketa keperdataan yang melibatkan terdakwa dan pihak lainnya. Bahwa dalam perkara pidana ini tidak membahas apakah sah atau tidak sah jual beli antara pihak terdakwa dan almarhum melalui dicari, karena yang menjadi pokok persoalan dalam undang kedua dakwaan hukum ini adalah apakah surat berupa sertifikat hak milik 268 yang telah digunakan terdakwa sebagai bukti surat dalam pidana tersebut tergolong sebagai bukti surat yang palsu atau tidak. Kemudian mengenai alasan ketiga pokok pembelaan terdakwa tentang alasan terdakwa tidak mengetahui sertifikat hak milik nomor 268 dan yang pegang bukan BPN atau palsu. Ini membawa terdakwa dalam perkara tidak mengetahui SHM 268 ternyata palsu. Kesimpulannya, maka terdakwa harus dijelaskan karena terdakwa tidak mengetahui jika ternyata SHM 268 yang digunakan dibaca sesuai dalam perkara ternyata tidak asli. Maksud tidak hanya kerugian yang langsung ditemukan, tetapi kerugian yang akan terjadi atau kerugian yang bersifat langsung. Kerugian yang dimaksud tidak harus kerugian yang bersifat langsung terjadi. Bahwa terlepas dari pemangkalan tersebut menurut majelis, kerugian yang dialami oleh saudara Sudi bahkan sudah benar-benar terjadi, karena bagaimana mungkin seorang yang tanah miliknya diperjualbelikan oleh orang lain yang tidak berhak. Oleh karena itu, akan penasihat hukum jika pendapat hukum mengenai kerugian yang dialami Sudi tidak beralasan hukum, maka justru pendapat para penasihat hukum yang tidak objektif sehingga patut disampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian pula pendapat para penasihat hukum yang menyatakan jika sebab tidak terpenuhinya unsur merugikan pihak lain atau terdakwa dan telah menggunakan surat palsu tersebut dengan alasan saudara Sudi tidak pernah hadir sebagai saksi adalah pandangan subjektif, karena menurut pandangan majelis dalam perkara ini telah dihadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan mengenai dampak dari penggunaan SHM palsu oleh terdakwa yang menyatakan kemudian saudara Sudi di antaranya saksi Andi Yaakob dan beberapa saksi lainnya, dan ditambah dengan petunjuk dan dari rangkaian peristiwa pidana dalam perkara ini sehingga majelis akan yakin jika pihak Sudi menderita kerugian langsung akibat dari tindakan terdakwa menggunakan SHM 268 yang bukan merupakan BPN tersebut atau palsu. Setelah terdakwa menggunakan pasal 232 kuhap terdakwa tindak pidana Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu, menjatuhkan pidana pada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama tahun 6 bulan, menetapkan masa penahanan yang menjalankan menjatuhkan, menetapkan tertahan, menetapkan barang bukti berupa satu bendel sertifikat hak milik nomor 268 selama Sudin bab ukur nomor 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah 17,08 meter persegi dengan nomor seri belangko AS 026352, satu lembar surat somasi teguran tertulis dari kuasa hukum Iksan Ramadi Esa, kuasa hukum nomor 015/ADP/IKR/EKN/3/2002
tanggal 14 Maret 2002, 1 bendel fotokopi surat advokat atau pengacara Mukhtar Saleh dan rekan pria pengantar bukti penjelasan dari pengantar dari penggugat konvensi perkara tertanggal 28 Juni 2002 telah digalisir 1 lembar fotokopi surat pernyataan dari lalu adikarya tertanggal 25 Agustus 29 tergeser dikembalikan kepada Andriako. 1 lembar fotokopi warga tanah permohonan hak milik atas nama Sudin seluas kurang lebih 17.08 dan terbit tanggal 20 September 2021 telah digeser 2 lembar fotokopi daftar isian 208 nomor urut 1786 tanggal 26 September 2021 sama Sudin telah digeser 1 lembar fotokopi hasil kompilasi atau jual beli yang dibuat oleh PPATK Senjul Islam beralih dari atas nama Sanur Dewi dan tergeser 1 buah fotokopi daftar hadir tanggal 2 Desember 2021 dan seterusnya sampai buku tanah sertifikat hak milik nomor 286 Mertak surat ukur 92 dari Mertak 2001 tanggal 24 September 2021 seluas 17.08 meter persegi dengan seri pelaku AS 043362 pemegang nama Sanur Dewi yang telah terrealisasi dengan menggunakan isolasi dan seterusnya dikembalikan kepada Junedin membebankan kepada termohon untuk biaya perkara sebesar 2.500. Ya, kemudian diputus sudah terbukti melalui pidana yang didakwakan dan pidana selama setahun 6 bulan. Ya, saudara diberi hak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat hakim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dosamu. Akte dari BPN yang bayaran melalui Sudah ada diam upaya hukum menerima, menolak atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi terus bagaimana? Pak, bang lupa Pak. Kita ketemu di pengadilan akhirat. Ketemu kita. Dunia akhirat kami tidak setuju. Saya wakafkan kakak saya untuk keadilan. Yang bersangkutan yang mana hadir Pak? Mana sudahnya Pak? Yang mana sudahnya? Gentleman jangan Pak. Gimana Bu? Gentleman jangan sudah itu mana sudah itu? Ini kayak kucing dalam karung. Kita sudah ketemu dah sama Sudin. Sudah ketemu apa Pak? Ya, Pak JPU sudah ketemu sama Sudin Pak? karena kedua belah banding, karena bertiga ya. Nanti ada waktu kirim suratnya Duren dulu atuh. Bapak itu wakil Allah di sini untuk menentukan keadilan. Jadi adilan ke bapak Pak, dia kalau pernah Sudin Pak, dianak. yang sumpah, saya yang Sudin ya. Terima soleh bapak. Sudah udah tampil sini Pak, sudah di mana? Ya serah ya anak. Jok Nah, kalau memang gentleman sudah sini. Suruh sudah itu ke Lombok caranya. Biar kita tahu mukanya. Orang beli tanah kok malah diginiin. Hah, lucu. Akhirat kita ketemu. Insya Allah saya bersaksi. Allahu Akbar. Ketemu. Hadirkan Sudin Pak Hakim. Hadirkan Sudin. Hadirkan Sudin. Ini kuasa hukumnya itu. Ayo. Salam Bang Sudin untuk kuasa hukum. Hadirkan Sudin ini. saya antar anak saya ke Polda. Mau Kalau kalian hadir, kalian keluar Pak. Ini tidak hadir Pak. Ini tidak hadir. Orang yang tidak ada di sini, mana orang yang tidak di sini? Itu kan kayak kucing dalam karung Pak. Itu kayak kucing dalam karung. Anda itu main-main. saya antar anak
dipanggil sama Polda, kok tahan tanah saya? Kenapa anak saya ditahan sampai sekarang? Mana sertifikat? Mana sertifikat? Ada aslinya sertifikat saya. Ada aslinya. Ya Bu, silakan sidang. Anak saya sama siapapun, kecuali ada permohonan baik sama Edi Karya, apalagi Sudin, itu yang punya tanah, namanya Tono, bapaknya masih dia punya, dia masih hidup. Kalau kayak gini nyawa kami setuil, Pak. Musuh kami siapa? Sudin. Siapa Sudin? Kami takut mati. Tidak pernah hadir. JPU pun tidak pernah ketemu sama Sudin. Dari baru dibeli anak kotanya ini. Mau ngalih-ngalih waktunya dapat tahun waktu dia rame, kenapa tidak datang? Waktu kepala BPN masih hidup, waktu Edi Karya masih hidup, kenapa tidak dituntut? Kalau memang itu bermasalah. Kenapa sekarang Edi Karya sudah meninggal, BPN yang menandatangani sudah meninggal, baru masuk laporan sudah lokasi sudah bagus, lokasi itu untuk listrik kami yang bayar, jalan kami juga yang, makanya jalan bisa masuk itu ke Bumbang sudah cantik, baru mereka mau takutin karena di sana ada pengembangan, mereka mau jual ke investor dengan alasan itu tanah kloning atau apa, itu surat dibeli lewat notaris. Apa gunanya kalau memang itu tidak dianggap sah? Ngapain bubarkan saja itu notaris? Tidak ada gunanya kalau memang itu dianggap tidak sah. Saya yang antar anak saya mau diperiksa katanya keluar. Kenapa ini? Negara ini kok begini caranya? Negara ini hukum. Satu bleeding, tidak ada suratnya, sertifikatnya Sudin dulu. Waktu saya beli, waktu saya garap tanah ini. Kenapa? Udah pelot tadi Karya kok ngomong. Sudah selesai. Nanti biar Allah ya bantu. Iya, lama sekali saya sabar anak. Pada ngomong-ngomong. Biarin ngomong. Biarin lah. Saya lama sekali. Ayo. Sekarang saya yang antar saya yang ambil anak saya. Besok kalau ambil. Biar dia puas dulu, biasanya ngomong. Nah, keberatan, tak mau saya ditahan anak saya. Coba Ibu mungkin ngomong. Anakku. Kalau kamu mau ditahan, harus aku mati. Jalan semua gitu. Rasa bahwa itu sah untuk ditransaksikan. Saya ini hanya membayar tanah yang sudah dinyatakan sah untuk ditransaksikan. Itu saja. Nah, tuduhannya keji sekali kalau menganggap saya itu memasukkan sertifikat maupun apa yang dia tuduhkan itu. Yang mana yang sebenarnya asli sama palsu itu? Kalau tidak ada seling, ini mana ada fotokopi? Saya bisa perang ini kalau kayak begini caranya melakukannya. Ya kan? Bu, mau lapor presiden nggak? Saya harus lapor presiden. Harus kan? Ini harus ke presiden Minta ini. tolong sama presiden. Kalau kayak begini nih main saya rasa. Saya senang sekali. Dan saya minta sama teman wartawan ini adalah utusan Allah ya. Para wartawan yang tiba pada waktunya. Yang saya tidak pernah punya dana untuk membayar Anda. Ini Anda kerja lillahi ta'ala. Ini Anda kerja karena Allah. Itu yang saya pahami. Saya minta tolong anak. Itu ya. Jadi Pak Presiden kalau begini caranya membuat aturan bahwa yang salah menjadi benar, benar menjadi salah, mau jadi apa negara ini?
Saya ini salah satu korban. Di sana di dalam masih banyak korban-korban lagi yang lainnya yang perlu perhatian khusus kepada orang. Kalau dia lanjutkan ini bahaya ya, bahaya. Teman-teman saya yang satu LP itu bisa bicara semuanya. Itu yang harus diingat itu. Banyak ketidakadilan yang ada di situ. Dengar baik-baik itu ya. Dan mereka tersiksa menangis setiap saat itu karena ketidakadilan itu. Tidak ada berarti. Saya merangkak setiap hari untuk membuat tempat itu menjadi cantik seperti saat ini. Kemana mereka 20 tahun yang lalu? Menganggap diri orang kaya, menganggap investor, mau membangun. Setelah jalan mulus, listrik sudah ada, tinggal naik mobil ke situ sekarang. Kok dianggap dia sebagai calon investor yang akan melakukan pengembangan di daerah itu? Saya penduduk asli berdarah-darah. Sebelum Bumbangku ada, saya tantang. Ada ndak orang Lombok Barat yang tahu namanya Bumbang? Sebelum Bumbangku ada ndak orang Lombok Barat yang tahu bahwa Bumbang itu ada dan di mana? Orang yang memutuskan ini kewenangan di kejaksaan di Lombok Barat ini. Ada ndak yang pernah dengar? Dari security sampai kepala persidangan, kepala hakim, kepala kejaksaan. Ada enggak yang sudah dengar namanya Bumbang? Sebelum Bumbangku ada. Di mana Bumbangku ini pengaruh Di gunung. Cuma itu beli cabai aja kita pakai bot ke Kuta. Hujan cuma setengah jam, enggak bisa lewat ke Bumbangku itu 3 jam. 3 hari dulu sebelum Bumbangku ada. Tapi saya sekarang Bumbang sudah cantik, listriknya sudah kami bayar sendiri. Itu jalannya sudah mulus melalui rekomendasi dari Bupati dan Ibu Nono. Satu gunung saya beli anak untuk bagus jalan yang sekarang saya serahkan sama kuasa hukum kami supaya secara maksimum menjadi kuasa Penasehat hukum, apakah ada upayanya dulu? Saya sebagai kuasa hukum Ibu Sanun Aituna Dewi membaca pertimbangan hukum hakim, mendengar pertimbangan hukum tadi, seakan-akan majelis hakim menurut pendapat kami itu mewakili Sudin. Padahal Sudin sama sekali tidak pernah hadir di dalam persidangan perkara ini. Apakah boleh terdakwa itu diwakilkan? Tidak bisa. Untuk mewakilkan kerugian harus Sudin hadir. Itu pertama, sehingga kami keberatan. Keberatan kedua kami bahwa pertimbangan majelis hakim tadi mengatakan bahwa klien saya bukan atau pembeli tiket baik karena sudah tahu sertifikat ini tidak benar. Kalau sertifikat tidak benar buat apa dia bangun hotel sekian miliar, bayar ke orang? Kan orang gila kalau klien saya ini sudah membangun hotel, sudah tahu sertifikat tidak benar, bangun hotel dan benar-benar cantik Bumbangku itu kan tidak benar. Dan BPN juga sudah mengakui bahwa sertifikat klien saya benar. Ya, tidak ada kepastian hukum di BPN ini, sangat merugikan gitu. Dan BPN juga katanya tadi sudah adakan gelar di kantor BPN. Tidak pernah hadir Sudin juga. Masih hidup apa mati? Seperti dalam pembelaan saya, hadap atas atau hadap bawah hidungnya. Sampai detik ini Ibu Nunung Sanun Aituna Dewi ini berjumpa dengan dia. Bukannya jaksa tidak pernah. Apa ini semua? Itu mari kita nyatakan banding. Tunggu pengadilan akhirat. Banding berarti ini Bang ya? Banding. Selain upaya banding Bang, ada enggak? Ini kan ada dugaan ini permainan oknum. Ada enggak upaya Dumas atau tadi kliennya melapor presiden juga? Kami akan tetap melakukan upaya hukum yang lain juga. Nanti kami akan konsultasi dengan klien kami dan keluarga untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ya, pokok kalau masuk anak saya enggak. Tanggapannya sedikit Bang, ini kan lokusnya di Lombok Tengah kok disidangkan di Mataram, gimana nih Bang? Sedikit ini aneh. menjadi aneh bagi kami juga. Kami sudah ajukan keberatan dulu, tapi hakim mengatakan wewenang PN Mataram. Kalau diadili di Praia ini akan menemukan keadilan yang sebenar-benarnya. Betul. Menurut kami. Artinya ada dugaan permainan ini di sini di dalam putusan. Bisa begitu pendapat saya. Bisa. Kenapa harus diadili di Mataram, lokusnya di Praia? Itu aneh. KTP Lombok Tengah.
identitas Andrew Yakob katanya suku Bojo, padahal orang Lampung, supaya bisa dialiri di sini. Ada apa ini permainan? Katanya Catherine itu pegawai BPN beralamat di Mataram, padahal alamat Catherine itu di Kediri, Jawa Timur. Itu aja sudah bohong. Aneh semua ini saya anggap. Kita juga, klien saya juga, sebenarnya dalam hal ini ingin mencari keadilan. Tidak sama sekali ingin mempertahankan hak yang bukan haknya. Mencari keadilan. Bahwa klien saya benar. Itu pendapat kami. Belum saya terima, berarti belum ada keadilan. Tidak ada dipertimbangkan tentang barang bukti saya. Barang bukti saya. Terima kasih. Tenang. KTP ke sini.